Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Ini udah udah kok. Akhirnya tadi belum, pulang ya. Sampai jumpa di review. Hmm. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Maya di Nirmala Project 1001 Cerita. Seperti biasa, hari ini aku akan nge-share review buku. Kali ini adalah buku rohani dengan judul Mencinta Hingga Terluka. Bukunya yang ini. Nah, buku ini memiliki subjudul Pemulihan Luka Emosi, Trauma Relasi, dan Konflik Komunikasi. Buku ini terinspirasi dari kisah Mother Teresa di sebuah kota di India bernama Kolkata. Ketika Mother Teresa berkeliling di sana, ada seorang pengemis mendekatinya dan menyerahkan hasil mengemisnya pada hari itu kepada Mother Teresa. Mother Teresa menolaknya, tapi kemudian pengemis itu mengatakan, ada orang yang lebih menderita daripada aku. Terimalah uang ini bunda dan berikanlah kepadanya. Mother Teresa akhirnya menerima uang tersebut dari si pengemis. Nah, buku ini sendiri ditulis oleh Julianto Simanjuntak dan istrinya yang bernama Roswita Nugraha. Mereka adalah founder dan chairman dari Lembaga Konseling Keluarga Kreatif atau disingkat sebagai LK3 dan sering berkampanye, mengajar, dan melatih konselor di seluruh Indonesia. Menulis sekitar 25 buku yang temanya seputaran relasi, konseling, dan keluarga. Visi mereka adalah mendirikan pusat konseling di setiap kota di Indonesia. Buku ini sendiri sudah diterbitkan beberapa kali, mulai dari Yayasan LK3, Gramedia Pustaka Utama, dan Yayasan Pelikan pernah menerbitkan buku ini. Tebalnya 196 halaman dan harganya itu Rp70.000 kalau belinya di Tokopedia. Itu aja sekilas tentang buku ini. Kita langsung lanjut aja ke reviewnya ya. Pak Julianto, penulis buku ini, dibesarkan dalam keluarga yang cukup rumit. Sedari kecil, dia punya luka batin sebagai anak yang ditolak. Dia punya 5 orang abang, sehingga orang tuanya menginginkan anak perempuan sebagai anak keenam mereka. Kalau tidak, ayahnya akan menceraikan ibunya. Lahirlah Pak Julianto, anak keenam berjenis kelamin laki-laki. Ibunya stres berat karena hal itu sampai hampir meninggal. Bahkan sampai usia 5 tahun, ibunya masih mengenakan pakaian anak perempuan kepadanya. Ayahnya adalah seorang polisi yang suka berjudi dan mabuk, melakukan kekerasan fisik kepada ibunya, korupsi gaji sehingga mereka harus membayar hutang banyak sekali agar ayahnya tidak dipenjara. Bisa bayangkan ya betapa rumitnya kehidupan dan betapa dalam luka bapak ini dulu. Aku ketika membaca itu merenungkan, Tuhan, bagaimana caranya seseorang yang tidak punya sosok bapak yang baik bisa punya gambaran akan sosok bapak di surga yang baik. Tapi itulah kasih Tuhan yang tidak terselami. Lewat sebuah KKR pada tahun 1980, Pak Julianto akhirnya menerima Injil dan percaya kepada Kristus. Dia pun mengabarkan Injil kepada ibunya, kemudian ayahnya, lalu saudara-saudaranya. Demikianlah bagaimana keluarga mereka dipulihkan. Semua punya sisi gelap. Kita tidak sendirian. Semua sisi gelap dari masa lalu penulis justru menimbulkan bela rasa dan empati. Ini membantu penulis merasakan luka-luka dari kliennya. Dia takut untuk menghakimi, sebab pengalamannya sendiri pun tidaklah baik. Dia pernah merasakan terluka, dilecehkan, dan masa lalu yang buruk. Justru itu semua menjadi investasi baginya untuk memahami luka dari kliennya. Kita bisa menjadi sang terluka yang menyembuhkan. Jangan takut terluka, jangan menyembunyikan luka. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada masa lalu yang kelam yang tidak bisa disinari terang kasih Allah. Makin besar luka, makin besar kemungkinan kita menolong sesama yang terluka. Belajar menerima diri apa adanya dan tetap berpengharapan. Belajar tabah menghadapi lembah kekelaman atau sisi gelap. Jangan mau cepat-cepat keluar. Selama Tuhan berada di samping kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Perasaan bahagia dibentuk sejak kecil, ditumbuhkan oleh kasih sayang orang tua, relasi yang baik dengan sesama, dan iman yang sehat. Emosi bahagia tumbuh karena melewati berbagai pengalaman baik dan buruk, menikmati kesenangan dan penderitaan secara seimbang.
Itu sebabnya mereka yang terlalu dimanja saat kecil bisa bermasalah secara emosi di masa dewasa. Demikian juga anak-anak yang lebih banyak menderita karena perlakuan kasar ayah atau ibunya. Orang bahagia itu di masa senang tidak lupa diri dan di kondisi yang buruk tidak bersungut atau mengutuk. Kemampuan mencintai dan mengampuni sangat bergantung pada tabungan cinta kita, bergantung pada tabungan emosi kebahagiaan kita di masa lalu. Orang yang memiliki banyak emosi bahagia, menerima stok cinta dan emosi bahagia yang besar di hatinya, akan jauh lebih mudah mengampuni dibandingkan mereka yang tidak. Peristiwa-peristiwa negatif yang kita alami seringkali meninggalkan luka yang dalam. Bisa jadi itu pengkhianatan, penolakan, ataupun pemerkosaan. Bisa juga penganiayaan, kecemburuan, perasaan tersinggung yang tidak diselesaikan, atau bahkan disiplin tanpa kasih. Ketika terluka, kita cenderung melakukan dua hal ini. Yang pertama, menyalahkan orang lain untuk membenarkan kebencian, amarah, dendam kita kepada orang yang membuat kita menjadi korban. Atau kedua, kita memilih untuk menyembunyikan luka hati itu rapat-rapat dan berusaha melupakannya. Ini sama halnya dengan menimbun sampah atau kotoran yang menyebarkan banyak virus dan kuman dalam relasi kita dan sesama. Orang yang terluka dan punya akar pahit biasanya mempunyai ingatan yang tajam tentang persoalan yang menyakitkan hingga detailnya. Kemudian mereka juga bergumul dalam rasa kasihan kepada dirinya sendiri. Dari luar, mereka kelihatan begitu tenang dan sabar, tetapi di bagian dalam, mereka siap menyemburkan dorongan perasaan yang meledak-ledak. Mereka juga cenderung menyimpan dendam mereka secara terus-menerus, cenderung menyendiri karena merasa tidak dapat mempercayai orang lain, cenderung posesif dan juga manipulatif. Mereka juga sulit diajar atau dikritik, tetapi sebaliknya suka mengkritik orang lain. Ayo kita coba berefleksi, apakah masih ada akar kepahitan, kebencian, atau amarah tersembunyi di dalam diri kita? Selanjutnya, kita masuk ke bagian mengapa orang sulit memaafkan. Yang pertama, karena kita memandang status orang yang melukai kita. Beberapa orang sulit sekali memaafkan ibu kandung mereka yang membeda-bedakan anaknya. Kemudian beberapa yang lain menyimpan dendam kepada sang ayah karena si ayah keras dan abusive. Jika kita menghadapi hal-hal di atas, marilah kita ingat tentang manusia. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan semua manusia sudah berdosa. Siapapun bisa berbuat salah dan melukai kita. Siapapun dia, apapun posisinya, punya potensi bersalah dan melukai kita. Alasan kedua, kenapa orang sulit memaafkan, karena dia merasa dilukai oleh orang yang pernah dia tolong. Misalnya, ibu yang sakit hati kepada anaknya yang tidak membalas budi setelah dibesarkan hingga sukses. Atau seorang istri yang diselingkuhi suaminya padahal sudah mendampinginya selama puluhan tahun. Nah, solusinya apa? Daripada menghitung jasa, marilah kita ingat bahwa kita pun punya kekurangan. Dalam setiap konflik, kita selalu punya andil sehingga masalah itu muncul. Selalu tanamkan ini di pikiran kita. Oke, dia bersalah, tapi apa kira-kira kontribusiku dalam kesalahannya itu? Mungkin aku kurang perhatian, mungkin aku terlalu sering merepet hingga membuatnya kesal. Jauh lebih baik bila kita mencoba mengingat kebaikan dan kelebihan orang yang sedang melukai kita. Kalau kita mau memaafkan, lakukanlah dua hal ini. Hitung kekurangan kita dan hitung kelebihan orang yang sedang melukai kita, bukan sebaliknya. Bagaimana melihat orang yang melukai Anda? Yang pertama, kita sendiri sudah mengalami dan menerima pengampunan Tuhan. Tanpa kesadaran ini, sulit bagi kita untuk memberi pengampunan. Paulus pernah mengatakan dalam suratnya kepada Timotius, "Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa." Kesadaran ini membangun pribadi Paulus yang pemaaf. Kedua, kita perlu lebih dahulu memaafkan diri sendiri. Artinya, kita menerima dan berdamai dengan masa lalu kita sendiri. Kita harus belajar terbuka, mengakui kesalahan kita sendiri. Kita harus membuang kebiasaan ngeles atau mencari pembenaran diri. Misalnya,
Oke, aku akuin aku salah, tapi kan aku nggak sengaja. Atau ya saya akui memang saya memperkosa dia, tapi itu kan karena dia pakai pakaian yang terbuka. Pernyataan yang berusaha meminimalisasi, merasionalisasi, atau memaafkan diri adalah tanda bahwa kita tidak dewasa secara emosi. Ada satu bunga bernama Nedlitnol di sebuah kota bernama Hatna Hatnatrap yang terkenal karena keunikannya. Bunga ini berwarna ungu dan biasanya tumbuh di sela-sela kerikil pada jalan, sehingga sering diinjak orang yang lewat. Bunga ini punya ciri khas, makin remuk mahkota dan kelopaknya, makin semerbaklah keharuman yang bersumber dari kotak sarinya yang pecah. Seperti itulah pengampunan, seperti bunga yang semakin menebarkan keharumannya kepada orang yang menginjaknya. Banyak orang salah dalam mendefinisikan arti memaafkan. Orang mengatakan memaafkan adalah melupakan kesalahan orang lain. Sebagai orang yang normal dan belum pikun, manalah mungkin kita melupakan orang atau peristiwa yang melukai hati kita. Jadi, sebaiknya jangan gunakan lagi definisi itu. Pengampunan berarti ketetapan hati yang menyatakan tidak ada gunanya lagi membalas dendam. Pengampunan adalah melepaskan semua emosi negatif yang berkaitan dengan peristiwa masa lampau, mengingat peristiwa menyakitkan itu tapi tidak lagi merasa sakit. Kalau aku biasa bilangnya gini, mengampuni itu mengingat di pikiran tapi tidak di hati. Johann Christoph Arnold dalam bukunya Why Forgive berkata, memaafkan adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Pintu itu kecil, sempit, dan tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Jadi, kalau mau menjadi pribadi yang bahagia dan penuh damai, milikilah roh yang memaafkan. Namun, untuk punya jiwa memaafkan, tidak mungkin tanpa kesediaan merendahkan diri atau mengosongkan diri. Mari belajar bagaimana cara Kristus berdamai dengan kita. Untuk mendamaikan kita dengan dirinya, maka Ia yang adalah Allah turun menjadi manusia sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya menjadi hamba, bahkan menjadi orang terkutuk. Ia rela mati di kayu salib, di tiang penggantungan. Namun, hanya dengan demikianlah Ia bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Untuk mengampuni, ada harga yang harus kita bayar. Berkorban bagi orang yang melukai kita, tidak peduli apakah orang itu benar-benar layak diampuni atau tidak. Buku ini punya kesan yang sangat mendalam untukku pribadi. Aku baca buku ini sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku sedang berjuang sangat hebat dalam mengampuni seseorang. Segala cara kulakukan untuk bisa mengampuninya. Baca banyak buku soal mengampuni, baca Alkitab setiap hari. Tiap hari aku menjadikan kakak rohaniku sebagai tong sampah untuk melepaskan semua emosi negatif yang kurasakan di hatiku. Tidak jarang aku bersembunyi di tangga darurat atau toilet kantor hanya untuk menangis terisak-isak. Rasanya melelahkan sekali. Sampai suatu ketika kakak rohaniku bertanya, coba Maya renungkan, kenapa sih Maya harus mengampuni dia? Kakak nggak mau dengar jawaban karena aku sudah terlebih dahulu diampuni ya. Akhirnya aku merenung sekitar seminggu, kemudian ketemulah jawabannya. Karena ternyata tidak mengampuninya sudah mencuri sukacitaku, sudah mencuri damai sejahtera di hatiku. Aku satu-satunya pihak yang dirugikan kalau aku tidak mengampuni. Orang yang menyakitiku bisa saja melanjutkan hidupnya dan bahagia. Lalu mengapa aku harus menanggung penderitaannya? Akhirnya aku berhasil melanjutkan perjuangan untuk mengampuni itu. Dan dengan kasih karunia Tuhan, aku berhasil melakukannya. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah membentuk jiwaku melalui setiap luka jiwa yang kurasakan. Dan tidak hanya sampai di sana, Tuhan memakai kisahku untuk menolong beberapa orang yang juga punya pergumulan yang sama. Jadi, tidak ada luka yang sia-sia. Ketika kita lihat orang lain kesulitan saat mengampuni, jangan sampai kita menghakimi mereka. Jangan keraskan hatimu lah, atau akunya anak Tuhan, tapi mengampuni gitu aja susah. Seriously, itu jahat dan kejam sekali. Kita tidak pernah tahu hari-hari sekelam apa yang orang tersebut harus lalui
dalam perjuangannya untuk mengampuni orang lain. Mari bersikap bijaksana dengan menghormati luka mereka, menghormati perjuangan mereka. Mengampuni membutuhkan proses yang panjang dan menyakitkan. Bagaikan luka di tubuh, luka hati pun harus dirawat agar bisa sembuh. Pada akhirnya, mengampuni tidak pernah mudah untuk siapapun. Tetapi semua orang yang pernah melakukannya pasti sepakat akan hal ini. Mengampuni bukan sekedar keharusan, melainkan kebutuhan. So, itu aja review buku Mencinta Hingga Terluka dari aku. Semoga teman-teman bisa suka dan bisa baca sendiri bukunya, karena buku ini benar-benar bagus. Isinya padat, banyak pengalaman pribadi yang diceritakan dan kita bisa belajar darinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review buku kita selanjutnya di Nirmala Project. Bye-bye!